Dalam kemiskinan dan air mata, seorang ibu berjuang untuk kebahagiaan anak semata wayangnya. Namun, hidup tak selalu mudah. Kisah ini akan menguras perasaan dan memberi inspirasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Di sebuah desa kecil, hidup seorang wanita bernama Bu Sila bersama anak perempuannya, Desi. Bu Sila berusia 50 tahun, dan Desi kini menginjak usia 30. Hidup mereka penuh kesederhanaan, tinggal di sebuah rumah kecil yang sudah tua. Pagi itu, seperti biasa, Desi menyiapkan sarapan. "Bu, makan dulu." "Desi sudah masak," ujar Desi dengan lembut, menyajikan nasi dan sayur sederhana. Bu Sila memandang anaknya dengan haru. "Terima kasih, Nak. Kamu selalu baik sama ibu," jawabnya. Desi hanya tersenyum tipis. Di desa itu, Desi dikenal sebagai gadis yang pendiam. Ia jarang berinteraksi dengan tetangga dan lebih suka menghabiskan waktu di rumah membantu ibunya. Meski begitu, banyak tetangga yang memperhatikan mereka. "Kapan Desi menikah ya? Kasihan Bu Sila, sendirian terus," gumam seorang tetangga. Di sisi lain desa, ada seorang pemuda bernama Rudi. Ia berusia 35 tahun dan berasal dari keluarga terpandang. Ibunya, Bu Ratna, mulai gelisah karena Rudi belum menikah. "Rudi, kamu ini sudah cukup umur. Kapan mau menikah? Nanti ibu cari calon ya," ujar Bu Ratna dengan nada memaksa. Rudi mendesah. "Ibu, saya belum ingin menikah. Banyak kerjaan di kantor," jawabnya. Namun, Bu Ratna tak menyerah. Ia memanggil Mak Comblang, seorang wanita yang dikenal pandai mencarikan jodoh. "Mak, carikan calon untuk Rudi. Yang baik dan dari keluarga sederhana saja, biar dia belajar hidup hemat," pinta Bu Ratna. "Baik, Bu. Saya akan cari yang terbaik," jawab Mak Comblang. Mak Comblang mulai mencari calon istri untuk Rudi. Setelah berkeliling desa, ia mendengar tentang Desi. Dia gadis baik, pendiam, dan pandai memasak. Ibunya juga wanita yang sangat sopan, ujar Mak Comblang kepada Bu Ratna. "Cocok sekali. Bawa mereka ke sini," perintah Bu Ratna. Maka, Desi dan Bu Sila pun dipanggil untuk bertemu. Desi terlihat gugup saat bertemu Rudi. "Ini calon suami kamu, Desi. Ganteng kan?" bisik Mak Comblang. Rudi hanya menatap. Dingin. Ia tak menyukai perjodohan ini, tetapi demi ibunya, ia setuju. "Baiklah, saya terima," katanya singkat. Pernikahan Desi dan Rudi berlangsung sederhana. Meski berasal dari keluarga kaya, Rudi tidak mau mengadakan pesta besar-besaran. "Tidak usah mewah. Kita sederhana saja," katanya kepada ibunya. Setelah menikah, mereka tinggal bersama di rumah keluarga Rudi. Namun, masalah muncul saat Bu Sila ikut tinggal bersama mereka. "Kenapa ibumu harus tinggal di sini?" tanya Rudi dengan nada tajam. Desi hanya terdiam, tak mampu menjawab. Ia tahu ibunya tak punya tempat lain untuk pergi. Bu Sila mencoba bersikap ramah, tetapi Rudi selalu menunjukkan ketidaksenangannya. Hari demi hari, ketidaksukaan Rudi pada Bu Sila semakin menjadi. Suatu hari, ia mengutarakan kekesalannya. "Bu Sila, saya rasa Anda harus pergi. Ini rumah saya, bukan rumah Anda," katanya dengan nada dingin. Bu Sila terdiam, hatinya hancur mendengar ucapan itu. "Nak, kalau keberadaan ibu membuat kalian tidak nyaman, ibu akan pergi," ujar Bu Sila dengan suara gemetar. Desi menangis, tetapi ia tak berani melawan Rudi. Dengan berat hati, Bu Sila meninggalkan rumah itu demi kebahagiaan Desi. "Jaga dirimu baik-baik, Nak. Ibu akan selalu mendoakanmu," kata Bu Sila sebelum pergi. Desi hanya bisa menangis melihat kepergian ibunya. Setelah meninggalkan rumah Rudi, Bu Sila melangkah tanpa arah. Dengan hanya membawa beberapa barang di tas kainnya, ia berjalan kemana kakinya membawanya. Siang itu panas terik, keringat mengalir di wajahnya. "Ya Allah,
Beri aku kekuatan, lirihnya sambil terus berjalan. Malam tiba, Bu Sila menemukan sebuah emperan toko yang kosong. Dengan tubuh lelah, ia merebahkan diri di sana. Dinginnya malah menusuk tulang, tetapi ia tak mengeluh. Aku harus bertahan, demi Desi, katanya pada dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, ia hidup seperti gelandangan, mengais sisa makanan dari tempat sampah atau menunggu uluran tangan dari orang-orang yang berbaik hati. Setelah beberapa minggu menjalani hidup yang sulit, Bu Sila mendengar kabar tentang peluang kerja di Jakarta dari seorang pengendara yang singgah di desanya. Dengan sisa uang yang ia miliki, Bu Sila memutuskan untuk mencoba peruntungannya di ibu kota. Perjalanan menuju Jakarta penuh dengan tantangan. Saat tiba di sana, ia merasa bingung melihat keramaian dan hiruk-pikuk kota besar. Namun, ia tak menyerah. Di sebuah trotoar, ia bertemu dengan seorang pedagang kue yang sedang berjualan. "Bu, mau bantu saya?" "Jualan?" tawar pedagang itu. Tanpa pikir panjang, Bu Sila menerima tawaran tersebut. Hari pertama bekerja, Bu Sila belajar cara membuat dan menjual kue. "Ini adonannya, Bu. Aduk sampai rata." "Ya," ujar pedagang kue itu. Meski tangannya belum terbiasa, ia berusaha keras. Setiap hari, ia bangun pagi-pagi buta untuk membantu membuat kue dan menjualnya di pinggir jalan. Kue, enak dan murah," serunya sambil tersenyum ramah kepada pembeli. Uang hasil kerjanya ia tabung sedikit demi sedikit. Meski lelah, Bu Sila merasa bangga bisa bekerja dengan jujur. Setelah berbulan-bulan bekerja keras, Bu Sila mulai berpikir untuk membuka usaha sendiri. "Saya ingin mencoba membuat kue sendiri dan menjualnya," katanya kepada pedagang kue. Dengan uang tabungan yang cukup, ia menyewa tempat kecil di pasar dan mulai membuat kue-kue tradisional yang ia pelajari. Awalnya, dagangannya sepi, tetapi perlahan-lahan pelanggan mulai berdatangan. Kue Bu Sila enak banget. Harganya juga terjangkau, puji seorang pembeli. Dalam waktu 5 tahun, usaha Bu Sila berkembang pesat. Ia mampu membeli rumah kecil di Jakarta dan mempekerjakan beberapa karyawan. Sementara itu, di desa, Desi menjalani hidup yang penuh tekanan bersama Rudi. Setiap hari, Rudi selalu memerintah Desi untuk melakukan banyak pekerjaan. "Des, ambilkan kopi. Cepat bersihkan rumah. Kamu ini cuma pembantu di rumah ini," bentak Rudi. Desi hanya bisa diam dan menahan tangis. Di dalam hatinya, ia merindukan ibunya dan ingin keluar dari pernikahan itu. Namun, ia merasa takut dan tak tahu harus berbuat apa. Kehidupan yang berat membuat Desi semakin tertekan, hingga akhirnya kabar tentang keadaan Desi sampai ke telinga Bu Sila. Bu Sila mendengar kabar dari seorang teman sekampung yang tak sengaja bertemu dengannya di Jakarta. "Bu Sila, tahu Desi sekarang? Kasihan sekali, Bu. Suaminya kasar dan tak peduli sama dia," cerita temannya dengan nada prihatin. Mendengar kabar itu, Bu Sila merasa hatinya seperti tersayat. "Saya harus pulang. Desi butuh saya," ucapnya dengan tekad yang bulat. Dengan usaha yang sukses, Bu Sila tak hanya membawa tekad tetapi juga sumber daya untuk membantu Desi. Ia kembali ke desa dengan penampilan yang jauh berbeda dari saat ia pergi. Rudi terkejut melihat Bu Sila yang kini tampak mapan dan percaya diri. "Bu Sila, apa benar ini Anda?" tanya Rudi. Gugup. Dengan tatapan tajam, Bu Sila menjawab, "Ya, ini saya. Saya datang untuk anak saya." Bu Sila tak tinggal diam. Ia mengadu ke aparat desa dan menyampaikan apa yang telah terjadi pada Desi. "Saya ingin keadilan untuk anak saya," katanya lantang. Rudi yang semula angkuh kini hanya bisa menunduk. Tak berani menatap Bu Sila. Proses hukum pun dimulai, dan Rudi akhirnya dikenakan sanksi atas tindakannya. Setelah proses hukum selesai, Desi memutuskan untuk menggugat cerai. Ia akhirnya bisa keluar dari pernikahan yang menindasnya. "Bu, maafkan Desi yang selama ini hanya diam," katanya terisak. "Nak, yang penting kita sekarang bersama. Kamu tak sendiri lagi," jawab Bu Sila sambil memeluk anaknya erat. Bu Sila membawa Desi kembali ke Jakarta, memberikan kesempatan baru untuk hidup lebih baik.
Mereka menjalankan usaha bersama dan menikmati kehidupan yang jauh lebih tenang dan bahagia. Bu, terima kasih telah menyelamatkan Desi, ucap Desi suatu hari. Kita saling menyelamatkan. Nak, hidup ini memang perjuangan, jawab Bu Sila dengan senyum penuh kasih. 5 tahun berlalu, usaha kue Bu Sila semakin dikenal di Jakarta. Ia sering diundang dalam acara komunitas untuk berbagi kisah hidupnya. Bu Sila, apa rahasianya sampai bisa sukses? Tanya seorang pembawa acara. Dengan senyum, Bu Sila menjawab, doa dan kerja keras. Jangan pernah menyerah, meski hidup terasa sangat berat. Desi yang kini menjadi tangan kanan ibunya juga sering berbagi cerita tentang perjalanan mereka. Mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Di desa, Rudi yang kini hidup sendiri sering merenungkan perbuatannya. Saya menyesal tidak pernah menghargai Bu Sila dan Desi. Semua ini salah saya, gumamnya pada suatu malam. Kabarnya, ia mencoba meminta maaf melalui seorang tetangga. Namun, Bu Sila hanya menjawab, saya sudah memaafkan sejak lama, tapi biarkan Desi yang menentukan. Desi yang sebelumnya pendiam dan tertekan kini berubah menjadi sosok yang percaya diri. Bu, Desi ingin melanjutkan sekolah malam, katanya suatu hari. Bu Sila mendukung sepenuhnya. Belajar itu penting. Nak, ibu akan mendukung apapun yang membuatmu bahagia. Dalam waktu 2 tahun, Desi berhasil menyelesaikan pendidikan dan membuka toko kecil sendiri, bekerja berdampingan dengan ibunya. Meski hanya berdua, Bu Sila dan Desi merasakan kehangatan yang tak tergantikan. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, memasak, dan berbagi cerita. Bu, Desi bersyukur kita melewati semua ini bersama, kata Desi suatu malam. Ibu juga. Nak, ibu bangga sekali padamu, jawab Bu Sila sambil memeluk putrinya. Mereka tahu, segala perjuangan telah membuahkan kebahagiaan yang mereka impikan. Bu Sila dan Desi adalah bukti bahwa cinta, doa, dan kerja keras dapat mengatasi segala rintangan. Hidup mungkin tidak sempurna, tetapi dengan keyakinan, segalanya bisa berubah menjadi lebih baik. Semoga kisah kami menjadi pelajaran untuk semua, ujar Bu Sila di salah satu wawancaranya. Kini, mereka hidup bahagia di Jakarta, menjalani hari-hari dengan penuh syukur. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.